Baik, para mahasiswa sekalian, di kesempatan ini kita lanjut kuliah kita, kuliah biokimia akuatik di pertemuan ke-6. Kita akan melihat tentang protein. Di materi sebelumnya, kita sudah melihat adanya yang disebut sebagai asam amino atau kita singkat sebagai AA. Jadi asam amino itu, seperti yang kita tahu bahwa dia adalah molekul blok atau batu batanya untuk menyusun sebuah protein. Adapun bagaimana menyusunnya itu diatur dalam kode genetik masing-masing organisme hidup ya, baik hewan maupun tumbuhan. Nah, pada kesempatan ini kita akan fokus ke proteinnya ya, di mana protein itu sendiri merupakan sebuah biomolekul raksasa ya yang menyusun tubuh makhluk hidup. Protein itu ada dalam daging ya, terutama daging hewan ya, daging ikan, daging hewani lainnya. Juga ada dalam reaksi-reaksi kimia dalam tubuh ya, dalam bentuk enzim. Ini enzim biasanya ini. Ini dari reaksi kimianya ya. Misalkan kita tahu dulu ada reaksi untuk memecahkan molekul disakarida yang kita makan ya. Dua buah molekul glukosa dipecah menjadi individu masing-masing ya. Itu pakai enzim. Nah, enzim itu sebenarnya adalah protein. Nah, kita lanjut sedikit ya. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa ada sekumpulan asam amino nanti akan tersusun membentuk rantai peptida namanya ya, yang dikode oleh DNA. Kemudian rantai peptida akan membentuk ulang strukturnya ya, itu dengan macam-macam kejadian. Ada yang berbentuk propilin, ada yang lurus dan sebagainya. Itu membentuk protein. Nah, bagaimana mereka bisa saling menyatu? Itu ada namanya ikatan peptida yang terjadi antara bagian asam karboksilat dengan bagian amina dari dua asam amino yang berbeda ya. Jadi bisa kita lihat ini bagian dari COOH-nya, ini bagian dari NH-nya. Kan dulu kita lihat protein ada bagian H-nya ya, ada bagian R-nya, ada bagian COOH-nya, ada bagian NH2-nya. Jadi bagian ini akan terikat dengan NH2 yang lainnya dari asam amino lain. Jadi terbentuklah ikatan peptida di sini. Ini juga ada ikatan peptidanya. Jadi di sini ada dua ikatan peptida yang terbentuk ya. Nah, apabila nanti ada tambahan lainnya ya, itu bisa saja kejadian ya. Bagian ini nanti akan jumpa dengan NH lain ya, ataupun bagian NH di sini jumpa sama COO lainnya ya. Jadi panjang sekali, bisa sampai ribuan asam amino ya menyusun sebuah protein. Nah, adapun yang tadi terbentuk ya, ikatan peptida yang terbentuk itu sebenarnya bisa dipotong ya. Kondisi nyatanya kita bisa melihat misalkan orang buat sate itu daging ya. Daging itu dia pasti biasanya direndam dulu ya menggunakan nanas atau daun pepaya. Supaya apa? Supaya dagingnya lebih lunak. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita tahu daging itu isinya adalah protein, ya. Banyak sekali protein dalam daging itu. Memang protein semua. Nah, daging itu akan dipotong-potong oleh namanya enzim, ya, ya. Sehingga nanti ketika kita makan, yang seharusnya daging itu alot keras karena dia ikatannya kuat sekali antar satu asam amino, ya, dipotong-potong. Nah, dia pakai enzim. Sumber enzim biasanya dari nanas, ada enzimnya, dari daun pepaya ada, atau yang lainnya. Ya, jadi kita bisa apa namanya, bisa mencari bahan apa yang cocok untuk memotong protein. Sehingga daging yang tadi alot ya, karena ikatannya banyak sekali dipotong-potong oleh enzim. Misal kita ambil enzim tripsin ya. Enzim tripsin ya akan memotong rantai lisin dan arginin. Nah, di bagian mana? Bagian karbon. Tadi kita ada melihat ada bagian karboksilat ya, itu namanya bagian karbon. Ada bagian nitrogen nanti. Misalkan enzim pepsin, dia memotong asam amino ini di bagian nitrogen.
Nah, dalam sebuah rantai asam amino, dalam sebuah rantai protein, ya, ada namanya N-terminal atau tadi yang NH2. Ini N-terminal ya. Ada namanya C-terminal atau jadi yang bagian COOH tadi, yang bagian karboksilatnya. Nah, biasanya dalam penulisan di biokimia, kita selalu mengenal di sebelah kiri sebagai N-terminal, di sebelah kanan sebagai C-terminal. Nah, misalkan enzim tripsin, dia memotong bagian lisin dan arginin. Kita cari di sini, di mana lisin? Ini ada lisinnya. Ini ada lagi lisinnya. Ini ada arginin, ya. Ada lagi arginin. Ternyata tidak ada arginin. Cukup, berarti ini satu, ini satu. Kemudian kita lihat lagi, dia memotong bagian karbon. Karbon di sebelah mana? Di sebelah kiri. Berarti ini asam aminonya dipotong sebelah kiri di sini. Kanan, maaf, kanan. Karena karbon sebelah kanan. Ini juga dipotong di sebelah kanan, ya. Maka ini jadi satu kesatuan, ya. V TRP lisin satu kesatuan, makanya nanti jadinya begini, ya. Kemudian di sini dipotong di sebelah ini, berarti satu kesatuan, ya. Mulai dari TRY ya sampai ARG sampai di sini satu kesatuan, dan terakhir mulai dari phenylalanine sampai tryptophan itu satu kesatuan, dipotong dua tempat. Jadi yang tadi harusnya panjang sekali sudah dipotong dua tempat ya. Nah, kalau kita tambahkan bukan tripsin tadi ya, bukan enzim tripsin, tapi enzim pepsin, kita bisa cek ya, enzim pepsin dia memotong asam amino leusin, phenylalanine, tryptophan dan tirosin ya di bagian N. Nah, kita cek lagi N di mana? Di sebelah kiri. Maka kita cari asam aminonya. Kalau tadi ini saya hapus dulu nih. Ini rantai protein tadi ya. Kita cari asam amino dipotong apa? Leusin tidak ada. Kemudian phenylalanine ada ya. Kemudian ada lagi. Kemudian tidak ada lagi ya. Kemudian kita cari lagi tryptophan ya, TRP ada TRP. Kemudian ada lagi TRP. Ada TRP lagi ya. Kemudian dia juga memotong TYR ya, tirosin. Nih, tirosin. Tidak ada lagi tirosin ya. Oke, baik. Jadi yang ada itu phenylalanine, tryptophan sama tirosin, kemudian phenylalanine, tryptophan ya. Nah, ingat tadi dipotong di bagian N, di sebelah kiri dipotong. Nah, ini nggak ada apa-apa dipotong sebelah kiri. Tapi ini potong sebelah kiri, keluar satu biji phenylalanine. Makanya dia terpisah satu sendiri. Dipotong dia ini. Kemudian di sini, tirosin juga dipotong di sebelah kiri. Sehingga ini jadi satu kesatuan, TRP sama lisin. Nah, satu kesatuan. Kemudian dipotong lagi di phenylalanine ya. Di sebelah kiri dipotongnya ya. Jadi mulai dari tirosin sampai ke arginin satu kesatuan. Ya, ini dia. Kemudian di bagian ini ya. Ini ada TRP dipotong di sebelah kiri. Maka dari P sampai ini satu kesatuan dan TRP sendiri. Jadi begitu kira-kira. Tergantung enzimnya potong di N-terminal atau C-terminal. Kita lanjut sedikit lagi. Jadi tadi kita berbicara tentang bagaimana protein disintesis dari asam amino. Nah, berdasarkan bentuknya ya, ada protein yang bentuk serabut ya. Ada protein bentuk globular. Jadi tadi kita punya rantai nih. Rantai asam amino panjang sekali rantainya. Ada yang model lurus dan saling mengikat membentuk serat-serat seperti serat benang ya. Ada berbentuk globular, dia bengkok-bengkok aja gitu ya. Bengkok-bengkok aja. Nah, ini dua protein yang sama pentingnya ya, tapi beda sifatnya.
Sama pentingnya kenapa? Dua-dua kalau ini nggak ada, tubuh kita nggak bisa jalan. Kenapa? Karena serabut ini adalah protein struktur. Dia membentuk daging, membentuk mata, membentuk organ-organ tubuh kita itu dari protein serabut. Sedangkan protein globular, ya, dia itu membantu sintesis kimia dalam tubuh atau sebagai enzim nanti dia. Jadi dia bisa sebagai enzim nanti. Reaksi kimia dalam tubuh, misalkan reaksi bagaimana ketika makan, kemudian glukosa masuk ke tubuh kita dan sebagainya, itu akan dilakukan dalam tubuh dengan bantuan protein globular, ya, dalam bentuk enzim kita sebut. Jadi dia boleh dua bentuk yang berbeda tapi sumbernya sama. Kemudian ini yang tadi, ya, jadi protein serabut tadi, ya, dia bisa membentuk otot, ya, bisa membentuk lain-lain. Kemudian globular bisa membentuk ada hemoglobin, ya, ada sebagai enzim dan sebagainya. Kemudian ada protein konjungsi, ini biasanya di organisme tingkat rendah, ya, karena mereka itu butuh tambahan molekul-molekul kimia lain untuk mendukungnya. Juga ada dalam lipoprotein, ya, dalam bentuk kolesterol. Nah, pada ikan yang kita konsumsi, ya, daging ikan itu adalah protein serabut. Jadi ini, ya, protein serabut. Jadi ada nama kolagen dan sebagainya, tapi itu semua adalah protein. Berdasarkan hierarki, ya, berdasarkan hierarki protein itu ada 3, ya. Tadi yang masih bentuknya polipeptida, hanya asam amino saja yang baru dibentuk dari sel, itu namanya primary structure, masih satu rantai saja begitu. Nah, begitu dia ada beberapa rantai bergabung, ya, dia membentuk protein sekunder, ya. Dia ada alpha helix, ada beta helix nanti. Kemudian juga ketika antar ini misalkan bergabung lagi, ada 2 biji mereka, ada 3 biji dan sebagainya, mereka berbentuk struktur tersier. Ya, struktur tersier. Nah, ketika beberapa struktur tersier ini bergabung membentuk struktur quaterner. Ini yang bisa bekerja proteinnya. Kalau ini masih tahap pembentukan biasanya. Nah, adapun pencernaan protein, ya, begitu kita makan ikan, ya, kita makan daging, maka dalam tubuh kita ada HCl, ada pepsin yang siap menghancurkan daging, ya. Setelah hancur dagingnya, akhirnya terdapatlah protein yang sudah terdenaturasi, nanti dibantu oleh enzim protease untuk memecah molekul-molekul protein menjadi molekul-molekul peptida dan asam amino. Jadi yang tadi panjang sekali, kan kita makan ikan itu punya protein serabut tadi, ya, panjang-panjang proteinnya, bulat-bulat dan sebagainya. Itu dihancurin sampai ke bentuk dasar, yaitu asam amino. Asam amino masuk ke dalam darah, masuk ke dalam sel, baru asam amino itu bergabung nanti dalam sel sesuai perintah dari DNA kita. Nanti asam amino kan banyak asam aminonya. Jadi di antara mereka itu saling bergabung kembali. Jadi istilahnya dihancurin, kemudian disusun ulang sesuai kebutuhan gitu. Nah, ini merupakan tugas, ya. Silakan dibaca terkait dengan hal ini, yaitu Essential Amino Acid for Aquaculture, Performance and Diet. Nah, nanti dibuat presentasi, kemudian direkam videonya nanti, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.